Deretan tempat indah yang pernah disinggahi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan jejak yang tak ternilai dalam sejarah Islam. Banyak tempat yang disinggahinya memiliki makna mendalam dan kini menjadi destinasi penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dari Mekah hingga Madinah dan lain sebagainya, tempat-tempat ini menyimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan kebesaran seorang nabi. Mari kita telusuri tempat-tempat indah yang masih eksis hingga sekarang, yang pernah menjadi saksi perjalanan hidup Nabi Muhammad. Penasaran tempat indah apa saja yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berikut rangkumannya. 1. Makkah. Makkah merupakan kota paling suci bagi umat Islam. Terdapat sebuah riwayat yang menceritakan bahwa dada Rasulullah dibelah dan dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kala itu, dada Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam dan setelah itu beliau naik binatang bernama Burak. Hal ini terjadi sebelum peristiwa Isra Mikraj atau keberangkatan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tafsir Al-Baghawi, 560. Seperti diketahui, Makkah menjadi tempat para umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bisa menunaikan ibadah haji dan umrah adalah impian semua umat muslim. Bagi mereka yang sudah melaksanakan haji dan umrah, pasti akan merasa bahagia dan terharu saat bisa menyentuh Ka'bah secara langsung. 2. Madinah. Selama perjalanan Isra Mikraj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditemani oleh malaikat Jibril. Keduanya pun sempat singgah di beberapa tempat. Saat tiba di Yastrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, malaikat Jibril menunjukkannya sebagai kota yang akan menjadi tujuan hijrah Nabi. Sama seperti Makkah, Madinah juga merupakan tempat umat muslim ibadah haji dan umrah. Dalam kota ini terdapat masjid sejarah yakni Masjid Nabawi. Kota Madinah juga merupakan kota paling suci kedua bagi umat Islam setelah Makkah. 3. Gunung Sinai. Malaikat Jibril juga sempat memperlihatkan Gunung Tursina kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakannya kepada Nabi bahwa gunung itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, Mesir, dan memiliki ketinggian mencapai 2.285 meter. Gunung ini memiliki pemandangan non-eksotis. Tempat ini diyakini sebagai tempat Nabi Musa saat menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan sebutan The Ten Commandments. 10 perintah itu lantas termaktub dalam kitab Taurat yang kala itu diperuntukkan bagi umat-umat terdahulu, sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari masa itu, kini Gunung Sinai menjadi salah satu tujuan penting wisata di Mesir selain piramid. Sphinx juga tempat-tempat bersejarah penting dalam perjalanan sejarah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Untuk mendaki Gunung Sinai, para pengunjung biasanya memilih malam hari. Pendakian bisa dilakukan dengan berjalan kaki maupun dengan menaiki unta. Namun untuk bisa menaiki unta, pendaki tentu harus membayar ekstra. Di puncak Sinai, kalian bisa menyaksikan keindahan matahari terbit sekaligus menikmati panorama seantero Mesir. Kemudian di sisi timur tampak hamparan luas pasir Gunung Sinai. Sementara di sisi selatan terhampar pemandangan semenanjung Sinai dengan kota wisata elit Sharm el-Sheikh yang dibatasi birunya Laut Arab. 4. Bethlehem. Tempat berikutnya yang pernah dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra Mikraj dengan menaiki Burak yakni Bethlehem. Daerah tersebut adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Saat ini Bethlehem menjadi salah satu destinasi wisata di Palestina. Bahkan, Bethlehem juga menjadi salah satu kota penting di tepi barat, Palestina, sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem. Nama Bethlehem berasal dari bahasa Arab, Bait Lam, yang artinya rumah daging. Kota ini adalah kota suci bagi umat Nasrani karena di kota ini terdapat gereja Nativity, gereja kelahiran, yang dibangun di atas gua yang diakini dulunya adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Gereja tersebut dibangun oleh Kaisar Konstantin Agung pada tahun 327 atas permintaan ibunya, Helena. Bagi umat Islam, Yesus Kristus tak lain adalah Nabi Isa bin Maryam yang diyakini sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kota ini juga dianggap penting oleh umat Islam. Tidak lama setelah tentara Islam menaklukkan Yerusalem pada tahun 637,
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mendatangi Bethlehem dengan damai. Di kota yang penduduknya mayoritas beragama Nasrani itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu mensosialisasikan undang-undang yang menjamin keselamatan umat Nasrani dan gereja Nativity di kota tersebut. Sama seperti saat tiba di Yerusalem, kala itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga menolak ajakan sholat di dalam gereja. Karena saat itu belum ada masjid di kota ini. Khalifah Umar lantas memilih untuk melaksanakan salat di tanah lapang yang tak jauh dari gereja itu. Barulah pada tahun 1193, Sultan Afdal, putra dari Salahuddin Al-Ayyubi membangun masjid tepat di tempat di mana dulu Khalifah Umar radhiyallahu anhu melaksanakan salat. Masjid itu didirikan di atas tanah pemberian dari gereja Kristen Ortodoks Yunani dan diberi nama Masjid Umar. Hingga kini, kedua tempat suci itu, Gereja Nativity dan Masjid Umar masih berdiri kokoh. Kedua bangunan suci itu menjadi simbol toleransi beragama yang kuat di kota ini. 5. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan sebuah kawasan yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Sidratul Muntaha melewati langit yang berlapis-lapis dan bertemu dengan para nabi. Hingga akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Abdullah bin Umar, seorang ahli hadits dan hukum fikih mengatakan, Baitul Maqdis adalah tempat para nabi dan berkumpulnya mereka untuk beribadah. Tidak ada sejengkal pun tanah di tempat itu yang tidak dipakai untuk sholat oleh para nabi atau para malaikat. Dalam sejarah, Masjidil Aqsa yang ada di kawasan Baitul Maqdis itu merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Waktu pertama kali perintah sholat diturunkan, Rasul dan para sahabat melaksanakan salat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada Masjid Qibli yang juga merupakan salah satu masjid yang berada di kawasan Masjidil Aqsa. Masjid Qibli ini memiliki kubah berwarna abu-abu tua. Ada pula Masjid Al-Burak yang juga masih masuk dalam kawasan kompleks Masjidil Aqsa. Selanjutnya ada Wailing Wall atau yang sering disebut dengan Western Wall, juga dikenal dengan nama Al-Burak Wall dalam bahasa Arab. Tembok dinding ini adalah tembok yang masih tersisa dan bertahan dari bait suci pertama Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo. Kini Wailing Wall ini jadi tempat wisata religi bagi umat Yahudi. Bangunan-bangunan tersebut hingga kini juga masih berdiri kokoh dan menjadi destinasi wisata. Tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi saksi perjuangan dan keteguhan iman beliau. Dari Mekah hingga Madinah, Gunung Sinai hingga Baitul Maqdis, tempat-tempat ini masih ada hingga kini dan menjadi tujuan penting bagi umat muslim yang ingin menelusuri jejak Nabi. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.